Masih ingat nggak kalian terhadap kasus mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro yang memilih bunuh diri karena tak kuat menahan perundungan oleh seniornya? Ya, kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus kemarin ya. Tahu nggak apa yang paling aku sayangkan dari kasus tersebut? Ya tentunya nyawa si mahasiswi kedokteran anak Universitas Diponegoro itu. Tapi ada banyak hal pelajaran yang saya dapat dari kasus tersebut, dan yang paling utama yang saya dapatkan adalah bagaimana menghargai nyawa diri sendiri. Ya, saya memulai video ini dengan mengingatkan kita pada kasus tersebut sebelum saya membahas lebih dalam tentang kasus yang anak pegawai, dia seorang wanita yang dibully oleh anak tukang roti, anak bos roti. Mengapa saya memulai dari kasus ataupun mengingatkan kasus yang mahasiswi kedokteran tersebut? Ya, karena saya melihat ada kesamaan, yaitu kesamaannya adalah bully dan juga korbannya adalah seorang wanita. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah menjadi keresahan yang lama bagi saya sendiri, karena sudah sangat sering terjadi kasus pembulian, dan saya melihat ada semacam ketidakberanian dari korban untuk melawan. Ya, melawan di sini maksud saya bukan membalas dendam ataupun membalas kembali perbuatan si pelaku bully. Tetapi menurut saya ada pembalasan yang bisa kita gunakan secara cerdas ataupun pintar gitu. Nah, misalnya kita kembali ke kasusnya mahasiswi kedokteran ya. Di sini saya bukan ingin merasa sok pintar, sok menggurui, tetapi saya mencoba berandai dan saya membayangkan diri saya di kasus tersebut. Jadi kasus si mahasiswi tersebut kan, dia sedang kuliah kedokteran spesialis, terus dia mengalami perundungan dan dia tidak kuat, akhirnya dia memilih bunuh diri. Nah, saya berandai andai saja saya di kasus tersebut gitu ya. Saya membayangkan diri saya biar bisa saya mengambil pelajarannya. Jadi dari kasus itu saya belajar kalau saya di keadaan si mahasiswi tersebut, saya akan memilih untuk mengundurkan diri atau berhenti kuliah. Karena apa? Karena bagaimanapun nyawa ini adalah nyawa ini adalah yang paling utama. Misalnya kalau di dunia pekerjaan kan, keselamatan yang paling utama. Karena yang bisa memahami diri kita kan adalah diri kita sendiri kan. Yang paling menyayangi diri kita sendiri adalah diri kita juga, begitu. Tetapi saya bisa menangkap ya sedikit banyak mengapa si mahasiswi tersebut sulit untuk mengambil keputusan yang jernih, karena itu adalah cita-cita beliau kan. Karena sudah banyak pengorbanan yang dia lakukan, baik dari waktu, baik dari keuangan. Jadi kalau dia saat itu memilih untuk berhenti kuliah, tentu dia akan mengalami tekanan. Bisa jadi tekanan dari dirinya sendiri, bisa dari orang lain, bisa jadi dia dicap sebagai pengecut, masa hanya karena dibully langsung berhenti kuliah, kira-kira begitu ya. Dan bisa juga ada semacam tekanan kecil dari keluarga, mungkin keluarga juga mengharapkan beliau menjadi seorang dokter, sehingga dia memilih untuk terus bertahan dalam keadaan yang sudah begitu parah menekan dia ataupun membuli dia. Nah, di sini saya menyayangkan, ini berandai. Di sini saya menyayangkan tidak adanya
semacam dorongan dari luar, semacam dari keluarganya, dari teman-temannya yang bisa membantu si mahasiswi ini untuk membuat keputusan yang tepat lah, seperti berhenti kuliah. Karena saya belajar juga dari pengalaman, saya pernah dibully di dunia kerja. Ya, apa ya, kalau kita sudah mengalami semacam ancaman lah, peringatan sampai lebih dari 3 kali gitu ya. Mungkin 1-2 kali kita masih oke lah gitu ya, kita masih ragu untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau sudah sampai 3 kali gitu, ya kita harus berani gitu, kita harus berani mengambil keputusan yang tidak mungkin keputusan ini tidak akan disetujui oleh banyak orang gitu. Tetapi kalau keputusan ini demi kebaikan diri kita sendiri, kita harus berani begitu. Ya, apapun itu cita-cita kita, apapun pergumulan kita, kerinduan kita gitu. Tapi kalau itu sudah mengancam nyawa, ada baiknya kita membuat keputusan yang jernih dan yang tepat lah. Jangan mau berkompromi dengan perasaan, berkompromi dengan hal-hal ataupun perkataan-perkataan yang tidak bisa dipegang gitu. Nah, misalnya di kasusnya si pegawai yang dibully oleh anak anak bos roti ini kan kasusnya sebenarnya sudah terbilang cukup rumit dan tidak hanya terjadi sekali. Ini sudah terjadi juga pada bulan Oktober dari berita yang saya baca. Berarti kasusnya kan sudah bisa kita katakan lama kan, sudah terjadi berulang kali. Tetapi saya cukup heran ya. Di sini saya bukan menyalahkan si pegawai itu, si wanita tersebut. Tapi saya cukup heran kenapa dia masih memilih bertahan di sana begitu. Oke lah gitu. Ya mungkin kondisinya dia lagi butuh uang, mungkin dia tulang punggung keluarga begitu. Tetapi karena saya teringat kepada kasusnya si mahasiswi kedokteran yang memilih bunuh diri, disinilah yang saya bilang ada semacam dilema ataupun dalam bentuk kompromi sehingga memilih bertahan di sana karena kebutuhan hidup. Tetapi teman-teman bisa nggak menangkap bahwa gara-gara kompromi tersebut, gara-gara kebutuhan hidup, akhirnya ada satu hal penting yang sepertinya diabaikan, yaitu nyawa sendiri kan, ataupun psikologis kita sendiri. Nah, disinilah saya ingin mengajak lah, ingin menggerakkan teman-teman. Kalau kita dalam kondisi tersebut, ada baiknya kita memilih keluar sih dari keadaan itu. Karena itu sudah tidak baik lagi, itu sudah mengancam nyawa kita. Ya syukurnya si pegawai tersebut mendapatkan keadilannya lah di minggu ini. Tetapi coba kita berandai-andai saja dia pada akhirnya dibunuh ataupun disiksa hingga dia meninggal dunia kan. Ini kan kerugian kita juga. Ini adalah kerugian besar bagi keluarganya. Oke lah, dia adalah apalagi kalau dia tulang punggung keluarga kan. Nah, disinilah saya ingin mengajak teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah agar kita bisa membuat keputusan itu lebih jernih lagi, lebih tepat lagi. Walaupun kondisinya tidak ada orang yang mendukung, mungkin kita akan dicap sebagai pengecut, karena hal-hal dianggap itu mungkin hal-hal kecil, tetapi kita langsung menyerah gitu. Tetapi kan seperti yang saya bilang tadi, yang mengerti keadaan diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri gitu. Yang paham batasnya kita ya diri kita sendiri kan. Lalu sebagai sesama ataupun sebagai teman ataupun sebagai keluarga, ada baiknya juga kita kalau kita melihat sesama kita, teman kita ataupun keluarga kita misalnya di dalam kondisi tersebut kan, kalau kita melihat teman kita ini susah untuk membuat keputusan, ada baiknya kita yang dari luar ini juga memberi pandangan yang tepat juga, memberi pandangan yang jernih gitu.
apalagi dalam kondisi yang demikian kan. Kalau misalnya ya aku belajar dari kasus-kasus sebelumnya, saya belajar memiliki keberanian untuk mengatakan yang tepat lah, yang benar gitu. Jadi misalnya kalau saya punya teman seperti si pegawai wanita tadi, saya akan berusaha untuk berani mengatakan supaya dia keluar dari pekerjaannya. Ya mungkin nggak ada yang bisa saya bantu kalau dia keluar begitu, tapi setidaknya dengan memberi saran itu, kita bisa menolong dia untuk sementara keluar dari keadaan yang buruk gitu. Ya apa yang bisa kita bantu, kalau kita punya uang ya kita bantu dia untuk makan sehari-harinya begitu sambil kita mencari lowongan pekerjaan. Tetapi itu menurut saya sangat-sangat penting gitu. Kembali ke kasus mahasiswi kedokteran yang di Undip, ya seperti yang saya bilang tadi, saya bukan ingin menggurui tapi saya berandai, andai saja begitu ya, andai saja keluarganya kemarin, ya tapi saya sedih sih sebenarnya mengatakan ini karena bapaknya si mahasiswi tersebut kan pada akhirnya meninggal dunia juga karena kehilangan putrinya. Tapi andai saja ada keluarganya pada saat itu yang mengatakan ya udahlah keluarlah dari sana katanya gitu, misalnya dari Undip keluarlah karena itu sudah mengancam nyawamu begitu. Andai saja ada yang mengatakan demikian, saya kira si mahasiswi tersebut tidak akan memilih bunuh diri begitu. Jadi menurut saya ya sebagai teman ataupun sebagai sesama gitu, ya mari kita berani juga untuk melihat ataupun memberi saran kepada teman-teman kita yang sedang tertekan, ya walaupun kondisinya seperti si pegawai tadi, mungkin dia butuh butuh uang, mungkin dia adalah tulang punggung keluarga begitu, tapi jangan sampai menyepelekan ataupun mengabaikan keselamatan nyawa gitu diri kita sendiri ini. Itu sih tujuan saya membuat video ini, karena saya berharap kemarin itu cukuplah di kasusnya mahasiswi tersebut ada kasus yang demikian, jangan lagi ada yang kasus-kasus demikian yang terulang begitu. Tetapi tidak berselang lama langsung muncul kasus ini, dan saya ingin menghimbau lah, saya ingin mengajak terkhususnya teman-teman yang wanita agar bisa membuat keputusan walaupun itu radikal, walaupun itu tidak ada yang mendukung, tapi kalau itu sudah mengancam nyawa kalian, tolonglah hargai nyawa kalian. Karena kalau kalian sampai mengalami hal-hal semacam kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau pada akhirnya dibunuh ataupun jadi bunuh diri, yang rugi adalah keluarga kalian juga begitu. Yang paling rugi ya keluarga kalian, yang belum tentu juga keluarga kalian mendapat keadilan dari kasus kalian kan, seperti kasusnya mahasiswi tersebut, yang mahasiswi kedokteran itu, ya kebenarannya tidak dimiliki keluarga si mahasiswi itu, sehingga ayahnya, orang tuanya jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia juga. Jadi ya memang berat sih ketika kita tertekan, ketika kita menjadi tulang punggung keluarga, ketika kita sudah berusaha mencapai cita-cita kita ternyata di ujungnya malah terhambat gitu. Memang berat untuk memutuskan untuk mundur gitu ya, memang berat sekali gitu. Tetapi yang seperti yang saya bilang tadi, ya mungkin itu caranya Tuhan untuk kita mundur sejenak gitu, untuk mundur, ya untuk melangkah mundur lah. Mungkin tuh Tuhan udah kasih peringatan sama kita, ini ada bahaya di depan, saatnya mundur gitu. Ya udah kita mundur begitu. Ya memang segala keputusan memang adalah risikonya. Tetapi jangan
gara-gara risiko ini, gara-gara kita ingin cepat sampai di garis finish, kita ingin cepat sampai di tujuan, kita jadi memilih jalan yang sampai akhirnya mengorbankan nyawa kita. Jangan sampai begitu, itu maksud saya. Ya mungkin ini semacam inilah, agaknya tidak berhubungan, tapi menurut saya bisa kita ambil sebuah pelajaran. Misalnya begini, kita mau menyeberang lah, kita mau menyeberang ke sebuah pulau lah, dan di tujuan kita ini kita ada acara, kita anggaplah ini acara keluarga gitu kan, sehingga kehadiran kita sangat sangat dinantikan. Nah, lalu kita sebelum berangkat kita beli tiket di ke sebuah kapal yang akan menyeberangkan kita kan. Lalu kita lihatlah kapal ini muatannya sudah melebihi kapasitasnya gitu. Dan kita melihat katakanlah cuaca juga tidak begitu mendukung gitu. Tidak baiklah cuacanya. Misalnya satu kan kapasitasnya sudah muatan kapal ini sudah melebihi kapasitas. Juga cuaca tidak mendukung gitu. Nah, karena sebagai manusia ya, karena kita adalah anggota keluarga juga dari yang di pulau seberang yang ada acara kan, kita pasti akan didorong untuk cepat-cepat datang ke sana dengan ikut ke dalam kapal tersebut kan. Tetapi saya memiliki pandangan lain begitu. Ketika kita sudah melihat tanda-tanda bahaya seperti yang tadi yang saya katakan, muatannya sudah melebihi kapasitas, cuaca juga tidak mendukung gitu, kita harus bisa membuat keputusan jernih dengan tidak melibatkan lagi perasaan kita. Kita kan pasti karena kepikiran kan, aduh gimana ya, aku udah ditunggu di sana begitu. Tetapi coba dipikirkan hal yang lain, yaitu kalau saya ikut kapal ini, apakah nyawa saya selamat begitu. Nah, hal-hal yang demikian perlu banget gitu, perlu sekali kita pelajari, perlu kita menjadi sebuah pertimbangan ketika membuat keputusan. Kita sudah dikasih peringatan, kita sudah dikasih semacam tanda-tanda bahaya, ya kita harus peka juga melihatnya. Jangan karena bisanya ini kan, terus apalagi sampai kita melibatkan perasaan, aduh gimana ya nanti kalau aku nggak datang nanti aku dimarahi gitu. Tetapi jangan gara-gara itu nyawa kita jadi hilang, itu maksud saya. Ya aku sangat sangat menyayangkan lah nyawanya si mahasiswi kedokteran tersebut. Ya sampai sekarang saya sendiri nggak bisa melupakannya begitu, karena sangat disayangkan lah, dan itu memberi saya banyak pelajaran. Tambah lagi kasus yang ini, kasusnya yang anaknya bos roti ini yang begitu kejam, begitu jahat sama sama pegawainya. Itulah teman-teman, ya saya nggak tahu apa yang sedang kalian gumulkan, apa yang tekanan yang sedang kalian alami begitu. Mungkin ada yang sama dengan kasus yang baru saya ceritakan. Tetapi intinya saya ingin mengatakan, memang tidak berat untuk membuat keputusan, tetapi jangan mau berkompromi. Jangan, apalagi kalau kita kasusnya apalagi kalau statusnya kita katakanlah misalnya si pegawai wanita ini kan rendahnya, bukan ingin merendahkan statusnya gitu ya, tapi kan rendahnya statusnya, maksud saya kalau kita bertahan di sana kan kita nggak bisa juga ini berbuat sesuatu hal karena status kita rendah. Kecuali kalau kita manajer, kecuali kalau kita asisten manajer, mungkin kita masih bisa membuat semacam perubahan gitu, memberi masukan atau apa segala macam. Tapi kalau status kita masih di bawah, ya kan jarang ya di Indonesia ini, di berbagai perusahaan omongan bawahan itu didengarkan atasan begitu. Jadi jangan mau berkompromi lah. Dan saya juga punya pengalaman sendiri. Saya pernah kerja di perkebunan sawit. Saya sebagai di bawahnya mandor lah.
Kranibuan namanya. Jadi aku itu aku kan nggak merokok, aku nggak mau minum minuman keras, juga aku juga tidak mau bercakap kotor begitu, berkata kasar. Nah, asisten saya itu berulang kali untuk memaksa saya untuk merokok, untuk minum tuak, minuman keras, dan juga beberapa kali aku dicaci maki gitu. Dan tahu nggak teman-teman, saya akhirnya memilih resign lah, dan saya kerja di sana cuma 1 bulan. Karena apa? Karena saya sudah mengalami semacam tekanan gitu, mengalami pembulian yang nggak ada henti-hentinya begitu. Terus saya sampaikan juga ke MK kami, manajer kebun, dan responnya MK kami nggak ada, biasa aja gitu. Tidak ada melakukan semacam perlindungan untuk saya, juga nggak ada teguran untuk si asistenku ini. Ya dari situ saya melihat, bayangkan itu, kalau pergolakan dalam batin saya waktu itu kan, saya minjam uang ke sana gitu untuk ongkos pesawat, karena waktu itu saya di Padang, terus saya pergi ke Kalimantan, ya itulah yang untuk kerja di perkebunan itu. Bahkan ongkos saya dari Padang ke Kalimantan itu belum saya bayar, karena saya minjam uang untuk ke sana begitu. Nah, tapi saya mengabaikan, bagaimana nanti aku membayar utangku ini gitu. Saya mengabaikan itu, serius. Saya mengabaikan itu karena yang penting bagi saya adalah keselamatan saya sendiri gitu. Yang penting bagi saya, bagaimana saya menjaga saya ini tetap aman dan nyaman gitu. Dan akhirnya saya keluar, walaupun saya belum bisa membayar utang, ya puji Tuhannya beberapa bulan kemudian setelah saya keluar dari dari Kalimantan, saya pergi ke Tangerang. Tangerang saya dapat pekerjaan. Ya kira-kira 3 bulan atau 4 bulan kemudian baru saya bisa melunasi utang saya. Tetapi saya sangat bersyukur sekali teman-teman, saya akhirnya memilih keluar dari Kalimantan. Nah, itulah contohnya teman-teman, agar agar kita bisa jernih, agar kita bisa benarlah tepat untuk mengambil keputusan ketika kita dalam situasi tertekan. Jadi semangat untuk kita semua, jangan mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak pasti, dengan hal-hal yang tidak bisa dipegang. Jadi harus berani mengambil keputusan, dan mari kita juga perhatikan teman-teman kita, sesama kita yang mungkin sedang tertekan tapi kesulitan untuk mengambil keputusan. Mari kita kasih saran, mari kita kasih pandangan, dan juga pada intinya adalah kita bisa saling membantu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk kita semua. Thank you.